Halo teman-teman sekalian. Di sini saya ingin berbicara mengenai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita semua, yaitu keluarga berencana. Melalui kesempatan ini, saya berharap dapat memberikan informasi yang berguna dan mengajak kita semua untuk lebih sadar akan pentingnya merencanakan keluarga. Populasi dunia terus meningkat secara eksponensial. Menurut data dari Badan PBB, populasi dunia diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Hal ini menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan, kelaparan, kekurangan sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan. Di Indonesia sendiri, populasi mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Ditjen Dukcapil Kemendagri merilis jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2024 dan jumlahnya mencapai 282.477.584 jiwa. Namun jumlah laki-laki lebih banyak daripada wanita dengan selisih lebih dari 3 juta jiwa. Provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Jawa Barat, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan provinsi dengan penduduk paling sedikit adalah Papua Selatan, disusul Papua Barat dan Papua Barat Daya. Data ini dapat digunakan untuk pelayanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, perencanaan, dan juga pembangunan. Data Dukcapil itu dikelola atau diolah melalui sistem informasi administrasi pendudukan atau SIAK yang terpusat. Jadi tidak terdistribusi di masing-masing daerah. Memang kita memiliki dinas Dukcapil di seluruh tab kota. Bahkan di tingkat desa juga ada petugas register yang tanggung jawabnya. Di provinsi juga ada. Tapi mereka sifatnya ala entry, sedangkan pengelolanya adalah ada di Ditjen Dukcapil. Yang kemudian melalui SIAK terpusat itu kita ada di 2 data center kita di Jakarta dan 1 data recovery center atau DRC. Nah, lebih dari 50% terkonsentrasi di Pulau Jawa, saudara, sebanyak 151,6 juta orang dan terbanyak berada di Jawa Barat. Kemudian di posisi nomor 2, 21,68% penduduk Indonesia berada di Sumatera. Diikuti oleh Sulawesi, Kalimantan, kawasan Bali, Nusa Tenggara, dan terakhir Maluku dan Papua. Dan kini keberadaan generasi Z yang sekarang berusia 8 hingga 23 tahun dan generasi milenial mendominasi, masing-masing dengan proporsi 27,94 dan 25,87%. Lalu generasi X dengan usia 40 hingga 55 tahun menyusul dengan 21,88%. Jauh-jauh hari Indonesia sudah diingatkan untuk menyambut bonus demografi. Banyaknya jumlah penduduk produktif kini nantinya tak boleh sia-sia, tetapi harus disertai dengan produktivitas yang tinggi pula. Jika tidak dikendalikan, pertumbuhan populasi yang cepat akan memperburuk kualitas hidup dan menghambat kemajuan bangsa. Sebagai solusi atas masalah ini, keluarga berencana hadir untuk membantu kita merencanakan jumlah anak secara bijaksana. Program ini tidak hanya mengenai jumlah anak, tetapi juga kualitas hidup keluarga. Dengan program keluarga berencana, kita bisa mengatur kapan sebaiknya memiliki anak, memastikan mereka tumbuh dengan sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, serta mendukung kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Keluarga berencana menyediakan berbagai metode kontrasepsi dengan aman dan mudah diakses. Anda bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keluarga, dari alat kontrasepsi jangka panjang hingga cara alami. Pilihan-pilihan ini membantu kita merencanakan masa depan lebih baik tanpa mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan keluarga. KB pasca persalinan merupakan upaya pemanfaatan atau penggunaan alat kontrasepsi langsung sesudah melahirkan sampai 6 minggu sesudah melahirkan. Pada prinsipnya, pemilihan metode kontrasepsi yang digunakan tidak mengganggu produksi ASI dan sesuai dengan kondisi ibu. Mengapa perlu ikut ber-KB? Untuk mengatur jarak dan mencegah kehamilan agar tidak terlalu dekat, minimal 2 tahun setelah melahirkan. Mengatur jumlah anak agar ibu tidak terlalu sering melahirkan. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menjaga dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi, dan balita,
serta agar ibu memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk dirinya sendiri, anak, dan keluarga. Terdapat 2 metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi jangka panjang diantaranya metode operasi wanita dan metode operasi pria, alat kontrasepsi dalam rahim, dan implan. Selain itu, ada juga 3 non-metode kontrasepsi jangka panjang, diantaranya kontrasepsi suntik, pil KB, dan kondom. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, edukasi diri dan keluarga tentang pentingnya keluarga berencana. Kedua, manfaatkan layanan keluarga berencana yang tersedia. Ketiga, dukung kebijakan pemerintah yang mendukung keluarga berencana. Dan terakhir, bagikan informasi ini kepada orang lain. Kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri. Keluarga berencana bukan hanya tentang mengurangi jumlah anak, tapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak kita. Presiden Joko Widodo menghadiri acara Konferensi Internasional Keluarga Berencana di Nusa Dua, Bali. Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan pentingnya program keluarga berencana. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan pada November 2015 lalu dalam pertemuan PBB, para pemimpin dunia dituntut untuk membangun planet yang diinginkan pada 2030. Jokowi mengatakan untuk mencapai tujuan itu harus dilakukan tindakan yang menyasar hingga ke tingkatan desa. Selain itu, untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi di setiap negara, bahkan di tiap daerah, investasi pada keluarga berencana sangat penting. Jokowi juga menyinggung soal pentingnya peran perempuan. Untuk itu, pengetahuan dan perlengkapan KB harus dipersiapkan dengan baik. Jokowi juga menekankan bahwa program KB ikut menentukan kesehatan generasi mendatang. Saya mengajak para pemimpin dunia, warga dunia untuk segera mengambil langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk mewujudkan ibu sehat, anak sehat, keluarga sehat dan sejahtera. Hanya dengan cara itu kita akan bisa mewujudkan planet bumi menjadi tempat hidup yang lebih baik. Mari bersama-sama kita ciptakan keluarga yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bahagia untuk generasi yang akan datang. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan berdampak besar bagi masa depan anak-anak kita.